Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, al-Hanan al-Manan, Badi wal-Ihsan, bil-Judi wal-Karami wal-Imtinan, Ahmaduhu azza wa jalla fi kulli hal. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Luhur, yang Maha Menyayangi, yang memiliki segala anugerah dan karunia, yang memiliki kekekalan, yang serta kebaikan, dan segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam setiap saat. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad al-mashruh bi sittin al-ihsan alladhi anzala Allah alayhi al-Quran wa rabbatana bi ribat al-ihsan wal iman. Sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli waqtin wa hinin wa an. Salawat serta salam kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus dan kepada kita semua dan diturunkan kepada beliau Al-Qur'an Karim yang mana di dalam Al-Qur'an yang mana itu merupakan suatu kebaikan bagi kita semua. Sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. أنتم في هذا المجلس المبارك وفي هذا المكان في جلسة مباركة من جلسات الاثنين الذي ولد به سيدنا محمد، وهو الذي كان حينما سئل عن صوم يوم الاثنين ذاك يوم ولدت فيه وفيه أنزل عليه. Kalian semua telah berkumpul pada tempat ini, pada malam ini, pada malam yang penuh dengan keberkahan, yang mana malam ini merupakan malam perkumpulan kita pada jasa Isnin, jasa pada hari Senin yang merupakan hari kelahiran dari Nabi Muhammad SAW, di mana beliau ketika ditanya mengenai puasa tentang hari Senin, beliau mengatakan hari itu adalah hari dilahirkannya aku dan diturunkannya kepadaku. Wa fi majlis Rasulullah هذا الاسم الذي نسب إلى رسول الله سيدنا محمد تأخذون منه أنوار الحبيب محمد وتبتهجون بأخبار النبي محمد وتكرهون مولد النبي محمد. Dan di majelis Rasulullah SAW, majelis yang dikaitkan dengan Nabi Muhammad SAW, kalian semua berkumpul, yang mana majelis tersebut kalian membacakan Maulid Nabi Muhammad SAW dan kalian mendapatkan cahaya langsung dari hakikat Nabi Muhammad SAW. Wajazallahu khair wa qala Allahu an khair mundir musawa insyaallah intana biduni hayati wa amin wa yukaththira min amthali wa yarzuqhu as-sihhata wal 'afiyah amin. Yajma'ukum 'ala hadhihi al-ma'idah al-mubarakah jazakallahu 'anna khaira jazaa'i muqaddama al-kalimat al-yasira wa fiha ma'ani kathira wa maqsuduna an natanawwar wa iyyakum bi anwar al-habib Muhammad. Dan pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan melimpahkan kepada guru kita Habib Mundir bin Fuad Al-Musawa karena telah mengumpulkan kita pada malam hari ini dalam perkumpulan yang penuh dengan kebaikan, yang mana mempersilahkan kepada Al-Mutakallim untuk memberikan sambutan sedikit, akan tetapi mudah-mudahan memiliki makna yang sangat luas yang dengan maksud untuk mendapatkan cahaya dari Nabi Muhammad SAW. ولهذا تأخذون من أنوار الحبيب محمد في هذا المجلس ما تستضيفونه من آثار تعلم أحكام شرع الله وتزدادون اتصالا برسول الله بالاقتداء بهديه والاتباع لسنته صلى الله عليه وسلم. Dan juga pada malam hari ini kalian berkumpul pada malam hari ini untuk mendapatkan cahaya dari Nabi Muhammad SAW dengan mempelajari syariat-syariat dari Nabi Muhammad SAW, dan kalian bisa mendapatkan cahaya serta bisa menambah keimanan serta ittisal atau hubungan kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengikuti jejak beliau dan mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. ولهذا كان من سنته عليه الصلاة والسلام الذكر ومجالس التذكير في مجالس الذكر، وهو الذي أنزل الله عليه قوله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم
bahwa amarahu Allah azza wa jalla bi an yasabbir nafsuhu ma'a al-dhakirin Nabiyyuna Muhammad. Dan pada malam hari ini kita berkumpul dari sunnah Nabi Muhammad SAW merupakan perkumpulan zikir. Kita berkumpul dan itu merupakan sunnah dari Nabi Muhammad SAW yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada beliau, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum yabghuna wajhahu ya Allah syuhadatu wa asyhadu wajha." Yang mana perkumpulan tersebut Allah Subhanahu Wa Taala dalam makna ayat tersebut memberikan perintah kepada Nabi Muhammad SAW untuk bersabar dalam berzikir dan berkumpul dengan bersabar dan berkumpul dengan orang-orang yang merupakan perkumpulan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ma jalasa qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi aw yatadarasunahu bainahum illa hafathum al-malaikah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa nazalat alaihim as-sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Dan beliau merupakan orang yang mengatakan, majtama kaum tidaklah berkumpul suatu kelompok di dalam baitillah atau salah satu tempat dari masjid untuk membaca Al-Quran dan membaca Al-Quran terkecuali Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ketenangan, memberikan sakinah, menurunkan ketenangan dan meliputi mereka semua yang berkumpul dalam majelis tersebut dengan perkumpulan malaikat serta menyebutkan nama-nama orang-orang yang hadir dalam majelis tersebut di hadapan makhluk-makhluk di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. فإن شاء الله يطلق علينا الحديث سمعنا آيات من كتاب الله في المجلس بما ابتدأ المولد إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هذه آية من آيات الله البينات التي خاطب الله بها سيدنا محمد. استمعنا إليها وإن شاء الله غشيتنا الرحمة ونزلت علينا السكينة ويذكرنا الله إن شاء الله في من عنده. قولوا آمين. Dan pada malam hari ini di majelis yang penuh keberkahan ini kita membacakan ayat suci Al-Quran yang mana penggunaan dari maulid tersebut inna fatahna laka fathan mubina ila akhir ayat yang merupakan ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad SAW. Kita mendengarkan ayat tersebut yang mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan kepada kita rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala serta menurunkan kepada kita segala ketenangan dan menyebutkan nama-nama kita yang hadir pada malam hari ini di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. وأنتم هنا نواب عن ورائكم من أهليكم وأقاربكم وأحبابكم وآبائكم وأمهاتكم والمسلمين أجمعين كلهم يرجون رحمة من الله ورضوان. Dan kalian semua yang hadir pada malam hari ini merupakan perwakilan dari keluarga kalian, perwakilan dari saudara-saudara kalian, perwakilan dari orang tua kalian, ayah bunda kalian, dan perwakilan dari seluruh umat muslim dari seluruh dunia ini yang mereka semua membutuhkan dan mengharapkan ridwan dari Allah Subhanahu Wa Taala. هذا ندعو لهم أجمعين، ندعو لأقاربنا وأحبابنا وأهلنا والمسلمين أجمعين ونسأل الله أن يصلح شأنهم ويدفع البلاء الذي نزل بهم. قولوا آمين. Untuk itu mari kita berdoa bersama-sama kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk sebagai perwakilan dari keluarga-keluarga kita, saudara-saudara kita, orang tua serta ayah bunda kita dan perwakilan kepada muslim seluruh dunia ini agar Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan kepada mereka rahmat dan juga mengangkat segala bala dari Allah dan juga mengangkat segala bala bencana dari umat muslimin. فهذا الدعاء حينما يتوجه به إلى الله وهو الذي قد فتح الباب وقال ادعوني أستجب لكم. Dan ini merupakan suatu doa yang mana Allah Subhanahu Wa Taala memiliki pintu yang Allah Subhanahu Wa Taala membuka pintu tersebut dengan mengatakan berdoa kepada maka aku akan mengabulkannya. وهو القائل أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. Dan dia adalah yang mengatakan siapa yang akan mengabulkan orang-orang yang membutuhkan dan menghalangi segala kesusahan. فهو الذي يجيب المضطر وهو الذي يكشف السوء وهو الذي يستجيب الدعاء. فلذلك ندعو برفع البلاء عن أمة النبي محمد. فالبلاء الذي نزل لا ينفعه إلا الدعاء. Dan dia Allah Subhanahu Wa Taala
mengabulkan segala kebutuhan orang yang membutuhkan. Allah juga yang menghilangkan segala kesusahan, dan Allah yang menjawab segala doa. Maka itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengangkat bala dari umat Nabi Muhammad SAW, karena bala yang turun kepada umat Nabi Muhammad SAW tidak dapat dihalangi terkecuali dengan doa. Berdoa naqulu khatibu rabbuna alladhi ya'lamu sirra wa akhfa, ya'lamu sirra alladhi bi khatirik wa lam yattali' 'alayhi an-nas al-akhirin, wal akhfa min as-sirr alladhi yattali' 'ala khatirik al-an wa yattali' 'ala al-khatir ghadan wa ba'da ghadin wa bi mustaqbal az-zaman Allahu a'lamu bismil akhfa min as-sirr. Dan Allah Subhanahu wa taala, kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha mengetahui apa-apa yang ada dalam diri kita, mengetahui apa-apa yang ada di dalam rahasia-rahasia kita, rahasia yang lebih terdalam dari itu semua, bahkan rahasia yang tidak dapat diketahui oleh orang lain kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih dari itu, Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang akan terjadi, apa yang akan dipikirkan oleh manusia, apa yang akan dipikirkan oleh pemikiran-pemikiran kita semua. Nahnu nadih wa nunadih wa natawajjah ilayh wa nukhatibuh ya Allah. Hadha al-khitab anta tunadi man Allah. Allah lamma tunadi ya Allah wa huwa alladhi yastajib. Fanadihi min a'maqi qalbik bi an yarfa'u al-bala' 'an ummati an-nabiy Muhammad. Dan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memanggil nama Allah Subhanahu wa taala. Apakah kalian mengetahui siapa yang kalian panggil, siapa yang kalian sebut? Beliau adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha mengabulkan segala doa, Allah yang akan mengabulkan segala permintaan-permintaan kita. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat segala bala bencana dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فجاء في بعض الأخبار أنه حينما يدعو العبد مولاه خاصة في مثل هذا الليلة الثلاثة أو يوم الثلاثة بأن الله يرفع البلاء ويكشف البلاء، اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء. يدعو بذلك الدعاء ويقول يا الله، وحينما يقول يا الله ينقلها من أعماق قلبه يا الله يرفع الله البلاء. Dan telah datang kepada kita dari beberapa akhbar bahwa barang siapa yang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meminta mengangkat bala dari bencana, khususnya pada seperti perkumpulan kita pada malam hari ini, pada hari Selasa, Allah Subhanahu wa taala mengangkat segala bala, yang mana kita mengatakan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kafir bala, wahai yang menghalangi segala bencana, ikfinal bala, tahanlah segala bala bencana sebelum turun dan terakhir. Maka itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sambil menyebut nama ya Allah. Ketika kita menyebut nama ya Allah, kita hadirkan dalam diri kita. Barang siapa yang menghadirkan dalam diri yang tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat segala bala. وكلها من أعماق قلبك ولعل مثل راس الذبابة تخرج من الدمعة من عينك لها ريحان في الميزان. فكل ممن يخشى الرحمن ويذكر الله بقلب حاضر وإذا ذكر الله فاضت عيناه بالدمع. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh, dengan menghadirkan diri kita, menghadirkan nama Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita, yang mudah-mudahan dengan kita menghadirkan hati kita dengan menyebut nama Allah, walaupun hanya setetes air mata yang keluar dari mata kita, hanya setetes bagaikan seekor lalat, maka itu akan menjadi timbangan yang sangat berat di hari kiamat kelak. فقل بقلب حاضر اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله
akhirna ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tadruna kaifa man? Apakah kalian mengetahui kalian memanggil siapa? Tadruna da'awtum man? Apakah kalian mengetahui kalian memanggil siapa? Tadruna khatabtum man? Apakah kalian mengetahui kalian menghadap siapa? Allah al-Karim al-Mannan al-Rahim al-Rahman. Allah yang maha dermawan, yang maha penyayang, yang maha memiliki kasih sayang, الذي جمعكم في هذا المسجد وفي هذا المكان yang telah mengumpulkan kalian di tempat ini, di masjid ini dan di tempat ini, بتوفيق من عنده وإلهام من عنده وهداية من عنده. berkat dari taufik dari sisinya, berkat hidayah dari sisinya, berkat keinginan dari sisinya. فاستمعوا وأنصتوا يرحمكم الله. Maka dengarkanlah dan diamlah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kasih sayang kepada kalian. خالقنا الذي جمعنا خلقنا لأجل أن نكون عبادا له. Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita, menciptakan kita untuk menjadi وهو Allah. وهو القائل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Dan dialah yang mengatakan dan dialah yang berfirman, tidaklah diciptakan فيا عباد tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. استمعوا استمعوا Dengarkan, استمعوا. الذي خلقكم للعبادة له. yang telah menciptakan kalian untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. خلقنا لنصلي ونصوم ونقوم بالأداء الزكاة والحج إن استطعنا والواجبات كلها. Yang telah menciptakan kita untuk bersalat, untuk berpuasa, untuk mengeluarkan zakat dan juga mengerjakan haji kepada Baitullah. أمرنا بالإحسان للآباء والأمهات وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. Yang telah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada orang tua. Yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qad rabbuka" ألا تعبدوا إلا إياه. untuk tidak beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada kedua orang tua, maka berbuat baiklah kepada mereka. وأمرنا بالإحسان للأقارب والأرحام. Dan memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada sanak saudara dan silaturahmi kepada kerabat-kerabat. قال وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. Yang telah berfirman, "Maulil arham" dan kerabat itu merupakan bagian-bagian dari kita yang telah ditetapkan di kitab Allah Subhanahu wa taala. وندبنا إليها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بقول صلة الأرحام مثرات كالأموال ممساك بالآيات. Yang mana Rasulullah SAW berkata, menyambung tali silaturahmi akan memperpanjang umur dan menambahkan rezeki. ونهانا عن تأخير الصلاة عن وقتها وتأخير الصلاة عن وقتها من كبائر الذنوب. Dan telah melarang kita untuk menunda sholat sampai waktu yang terakhir, yang mana menunda sholat tersebut merupakan bagian dari dosa yang terbesar. قوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. Yang mana di firman Allah Subhanahu wa taala, maka neraka wail atau celakalah kepada orang-orang yang mengakhirkan salatnya dari waktunya. والويل هو واد من أودية جهنم كما قال أهل التفسير لو وضعت فيه جبال الدنيا لذابت من شدة حرارته فقال الله فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال أهل التفسير يؤخرونها عن وقتها. Yang mana al-wail itu merupakan suatu lembah di neraka, yang mana lembah tersebut menurut ahli tafsir dalam hadis mengatakan bahwa lembah tersebut jika ditaruh gunung dari gunung bumi ini maka akan meleleh dari panasnya dari lembah tersebut. Yang mana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, al-wail lembah tersebut dikhususkan diberikan kepada orang-orang yang sholat akan tapi dia sholatnya mengakhirkan atau menunda sholatnya sampai akhir waktunya. وما جاء عن النبي محمد الذي رواه الحاكم وغيره من جماعة بين صلاتين بغير عذر فقد أتى بابا عظيما من أبواب الكبائر. Yang mana telah datang dari Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Hakim dan yang lainnya, yang mana beliau bersabda, barang siapa yang menggabungkan sholat tanpa uzur maka dia telah membuka suatu pintu yang sangat pintu untuk melakukan dosa yang sangat besar. والقائد ربنا وقرها
kami tidak meminta dari kalian rezeki. Kamilah yang akan memberikan rezeki kalian. فحافظوا عليها واغفروا بها أهل بيوتكم ونسائكم وكباركم وصغاركم تسعدون إن شاء الله. Maka jagalah salat dan perintahkanlah kepada keluarga-keluarga kalian, kepada istri-istri kalian, kepada anak-anak kalian, maka kalian akan mendapatkan kebahagiaan insyaallah. واحذروا من عقوق الوالدين فإن العاق لوالديه لا يروح رائحة الجنة. Dan hati-hatilah dari durhaka kepada orang tua, karena barang siapa yang berdurhaka kepada orang tua maka tidak akan mencium bau dari surga. فقد ورد عن سيدنا محمد أنه قال الابن العاق لا يدخل الجنة والابن البار لا يدخل النار. Yang mana Rasulullah SAW bersabda, seorang anak yang berdurhaka kepada orang tuanya tidak akan masuk dalam surga, dan seorang anak yang berbakti kepada orang tua maka tidak akan masuk dalam neraka. ولهذا قال سيدنا محمد الجنة تحت أقدام الأمهات. Untuk itu Rasulullah SAW bersabda, surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. كان أحد الصحابة يسمى علقمة من الصحابة الذين حضروا الغزوة مع النبي محمد. Salah satu dari seorang sahabat Nabi Muhammad SAW bernama Al-Qamah, yang mana beliau telah hadir salah satu ghazwah atau peperangan bersama dengan Nabi Muhammad SAW. كان يحب زوجته ويحب أمه. Yang mana sahabat tersebut mencintai istrinya dan lebih daripada ibunya. فإذا بأمه تغضب عليه وتدعو عليه. Ketika ibu tersebut, maka ibunya marah kepada anak tersebut dan berdoa untuk memberikan sesuatu yang tidak baik pada anak. حضر علقمة الوفاة الموت. Maka Al-Qamah mendapatkan sekaratul maut atau dalam keadaan sekarat. كان من حواليه بعض أصحابه يقولون له لا إله إلا الله. Dan di sekitar beliau ada beberapa sahabat yang mengantarkan beliau untuk mengucapkan la ilaha illallah. يريدونه أن يقولها لأجل أن يموت على لا إله إلا الله. Mengajarkan kepada Al-Qamah tersebut agar mengucapkan la ilaha illallah, agar Al-Qamah meninggal dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah. كلما أراد أن يقول لا إله إلا الله ما استطاع لسانه معلق ما يقدر يقول لا إله إلا الله اللسان معلق. Ketika berusaha untuk mengucapkan la ilaha illallah, maka Al-Qamah, lidah dari Al-Qamah tersebut terikat dan tidak dapat mengucapkan la ilaha illallah. يتكلمون معه في كلام آخر يتكلم لا إله إلا الله لا يقدر أن يقول لا إله إلا الله. Akan tetapi dia bisa mengucapkan perkataan yang lain, tapi ketika mengucapkan la ilaha illallah, lidahnya langsung terikat dan tidak dapat mengucapkan la ilaha illallah. تعجبوا من أمره الرجل كان يحضر الغزو مع النبي محمد من الصحابة يموت على غير لا إله إلا الله مصيبة. Maka para sahabat juga sangat kaget dengan keadaan Al-Qamah, seorang sahabat yang hadir dengan ghazwah peperangan bersama dengan Nabi Muhammad SAW, akan tetapi tidak dapat mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan sekaratnya. هربوا إلى النبي محمد مباشرة يا رسول الله إن علقمة أدركه الموت سكرات الموت كلما تحدثنا معه في حديث تحدث معنا وإذا قلنا له لا إله إلا الله ما استطاع أن يقولها. Maka berkata sahabat kepada Nabi Muhammad SAW bahwa Al-Qamah telah menghadapi sakaratul maut. Setiap kita berbicara dengan dia mengucapkan perkataan-perkataan, akan tetapi jika kita mengajarkan la ilaha illallah, dia tidak dapat mengucapkan. قال لهم النبي محمد أله أبوان قالوا إن له أما يا رسول الله. Maka Rasulullah SAW berkata kepada sahabat yang lain, apakah Al-Qamah tersebut memiliki kedua orang tua? Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, dia hanya memiliki satu orang ibu. أما كبيرة في السن قال النبي محمد اذهبوا إليها واسألوها ما حال علقمة معها. Para sahabat mengatakan Al-Qamah hanya memiliki seorang ibu yang sudah tua renta. Maka Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, pergi kepada orang tua tersebut dan katakan bagaimana, dan tanyakan kepadanya bagaimana keadaan Al-Qamah terhadap dia. ذهبوا الصحابة إلى عند أم علقمة يخاطبونها في علقمة يا أم علقمة كيف حال علقمة معك. Para sahabat pergi kepada ibu dari Al-Qamah dan bertanya kepadanya,
wahai ibu Alqamah, apa keadaan Alqamah terhadap engkau? قالت له أم علقمة لا رضي الله عن علقمة. Maka ibunya tersebut mengatakan, mudah-mudahan Allah tidaklah akan memberikan keridhaan kepada Alqamah. لماذا يا أم علقمة؟ قالت إنه كان يفضل زوجته علي فقد بر بزوجته وعدني. Para sahabat bertanya kepada ibunya, kenapa? Maka ibunya tersebut mengatakan, Alqamah dia memiliki seorang istri dan dia mementingkan dan mengutamakan istrinya daripadaku. Dia berbuat baik kepada istrinya tetapi berdoa kepadaku. قالوا لها هل ترضين عن علقمة إنه يموت على غير لا إله إلا الله؟ قالت لهم لا رضي الله عن علقمة لا أرضى عنه يموت على غير لا إله إلا الله فليقل ذلك يموت على غير إنه كان يفضل زوجته عليه. Para sahabat berkata kepada ibu si Alqamah, wahai ibu, apakah engkau ridho dan rela bahwa Alqamah itu akan meninggal dalam keadaan yang tidak dapat menyebutkan la ilaha illallah? Maka dia berkata, aku tidak ridho. Mudah-mudahan Allah itu tidak ridho kepada Alqamah karena dia telah mementingkan istrinya daripadaku. لما رأوها شديدة وغضبانة على ابنها ومن شدة ما كانت تعانيه منه هرعوا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. رجعوا إليه قالوا يا رسول الله إن أم علقمة غضبانة على ابنها وهي تقول أنه لا ترضى عنه ولا رضي الله عنه وإن مات على غير مريض. Ketika para sahabat melihat kekerasan dan kemarahan dari ibu Alqamah, para sahabat langsung berlari kepada Rasulullah SAW dan berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ibu si Alqamah ini tidak ridho kepada Alqamah dan dia tidak ridho dengan Alqamah dan berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberikan keridhaan kepada Alqamah walaupun Alqamah meninggal dalam keadaan tidak menyebutkan la ilaha illallah. قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مروها أن تأتي إلي أو آتي إليها إذا تستطيع أن تأتي أنا آتيها. لما بلغوا إليها خبر النبي محمد قال لها رسول الله ادعوك إما أن تأتين إليه أو هو يأتي إليك. قالت فداك أبي وأمي رسول الله أنا آتي إليه. Maka Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, katakanlah kepada orang tua tersebut, panggillah dia untuk menghadap kepadaku. Jika ia tidak bisa, maka aku akan menghadap kepada ibu tersebut. Maka para sahabat pergi kepada ibu Alqamah dan mengatakan, wahai ibu, Rasulullah SAW memanggilmu. Apakah engkau ingin hadir? Atau Rasulullah SAW akan datang untuk menghampirimu? Maka berkata sang ibu, demi Allah, aku akan menghadap. Demi Allah dan demi Rasulullah SAW, aku yang akan mendatangi Rasulullah SAW. Ya akhirnya Nabi Muhammad ya Rasulullah al-Awdani. قال يا أم علقمة هل ترضين عن ابنك علقمة؟ قالت لا رضي الله عن علقمة. قال أيموت على غير لا إله إلا الله. قالت فليقم قلبها جريح من ابنها. فلما أن رأى رسول الله في حالة الغضب والشدة أراد أن يعالج ذلك القلب الجريح. Dan datang sang ibu kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, wahai ibu, apakah engkau tidak rela dan tidak rela kepada keadaan Alqamah walaupun dia tidak meninggal dalam keadaan la ilaha illallah? Maka sang ibu mengatakan, aku tidak rela kepada Alqamah dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala pun tidak meridhoinya walaupun dia meninggal dalam keadaan tidak menyebutkan la ilaha illallah. Dengan melihat keadaan dan kemarahan sang ibu tersebut terhadap anaknya, Rasulullah SAW ingin mengobati rasa kemarahan dari hati sang ibu dengan cara yang lebih halus. فأمر النبي محمد بن علقمة أن تجلس بجانب والديه هنا. أمر الصحابة أن يجمعوا حطب. جمعوا حطب فلما كان حطبا كثيرا قال لي أحد الصحابة اشعل النار في هذه الحطب حتى صارت نارا موقدة وأم علقمة تنظر إليها. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada sang ibu untuk duduk di samping Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk mengumpulkan kayu bakar yang sangat banyak, kayu bakar yang sangat membunuh. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk membakar kayu bakar tersebut sehingga menimbulkan api yang sangat besar. Dan ketika itu sang ibu melihat api yang sangat besar tersebut. لما رأت أم علقمة النار موقدة نار كبيرة وكثيرة سألت النبي محمد يا رسول الله ما تصنع بهذه النار؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
يعذب في هذه النار سيعذب في نار الله الموقدة يوم القيامة في الآخرة. Maka sang ibu dari Al-Qur'an tersebut mengatakan, bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apa yang ingin kau berbuat dengan api ini? Maka Rasulullah SAW menjawab, kami akan membakar Al-Qur'an dalam api tersebut. Sang ibu berkata dengan penuh rasa keibaan, ya Rasulullah, engkau ingin membakar Al-Qur'an anakku dalam api yang besar ini dan aku melihatnya. Maka Rasulullah SAW bersabda, jika dia tidak dibakar dalam api di dunia ini, maka dia juga akan dibakar di dalam api Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. قال لها رسول الله إلا أن تعفين عنه تسامحينه لا تحرمه. فإذا بالحنانة التي يوقظها الله في قلب هذه الأم بدأت تفكر تخاطب النبي محمد، يا رسول الله علقمة الذي أعطاته بثدي وربيته على حضني تحرقه بالنار وأنا أنظر. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada sang ibu, kalau engkau tidak ingin memaafkan Al-Qamah, maka kami akan membakarnya. Tapi jika engkau, sang ibu, jika engkau memaafkan Al-Qamah, maka kami tidak akan membakarnya. Sang ibu berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, Al-Qamah adalah anakku. Aku yang telah menyusuinya, aku yang telah mendidik dia di atas pangkuanku. Maka engkau akan membakarnya di hadapanku. Maka dari rasa kasih sayang dan iba seorang ibu yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, rasa kasih sayang tersebut diturunkan di dalam satu dari sang ibu sehingga menimbulkan keibaan terhadap anak. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن تعفين عنه وتسامحينه من قلبك فإن عفيت عنه فلا نحرقه بالنار. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada sang ibu, maka maafkanlah anak tersebut. Jika engkau memaafkan Al-Qamah dan memberikan maaf dari lubuk hatimu, maka kami tidak akan membakar Al-Qamah. ورسول الله أراد أن يعالج قلبها، لا يحب رسول الله أحد بالنار ولكنه أراد يعالج قلب أمه الجليل. Rasulullah SAW ingin mengobati kemarahan yang berada di dalam hati sang ibu tersebut. Sesungguhnya Rasulullah SAW tidak pernah membakar seseorang, akan tetapi maksud dari keadaan tersebut Rasulullah ingin mengobati rasa kekesalan yang ada dalam hati sang ibu. فقالت يا رسول الله ما قدم ذلك فلا تحرقه سامحه الله سامحه الله سامحه الله. Ya Rasulullah, maka sang ibu berkata, ya Rasulullah, apa yang telah dilakukan oleh Al-Qamah, maka aku telah memaafkannya dan mudah-mudahan Allah pun telah memaafkan dari perbuatan Al-Qamah tersebut. قال النبي محمد للصحابة اذهبوا إلى علقمة فإن هي سامحته من قلبها فسوف يقول لا إله إلا الله ويموت عليها إن شاء الله. Dan Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, pergilah kepada Al-Qamah, dan kalau sang ibu ini memaafkannya dari lubuk hati yang terdalam, maka Al-Qamah akan mengucapkan la ilaha illallah, dan insyaallah Al-Qamah akan meninggal dalam keadaan tersebut. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة لما ذهبوا إلى عند علقمة سمعوه من خارج البيت وخارج المنزل يقول لا إله إلا الله، انطلقت لسانه بلا إله إلا الله ولا زال يكررها حتى مات على لا إله إلا الله. Dan ketika para sahabat pergi untuk menemui Al-Qamah, dan para sahabat belum sampai ke dalam Al-Qamah, tapi masih di luar rumah, ketika itu mereka mendengarkan Al-Qamah mengucapkan la ilaha illallah dari dalam rumah tersebut dan terus mengulangi la ilaha illallah sampai Al-Qamah meninggal dunia dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah. أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يجهزوا علقمة يغسلوه يكفنوه لحضر الدفن معه مع الصحابة لما أن دفنه بعدما انتهت الصحابة من الدفن قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطب الصحابة فوق قبر
Dan di dalam khutbah tersebut Rasulullah SAW menyampaikan dan memerintahkan kepada para sahabat, tidak hanya kepada sahabat akan tetapi kepada seluruh umat beliau, bahwa mal'unun Allah melaknat barang siapa, mal'unun Allah melaknat orang-orang yang mengutamakan istrinya daripada ibunya. Mal'unun Allah melaknat orang yang mengutamakan istrinya kepada ibunya, dan Allah melaknat orang yang mengutamakan istrinya kepada ibunya. Itulah apa yang kami sampaikan dan dilarang oleh Rasulullah SAW, sehingga telah sampai riwayat-riwayat tersebut atau apa yang telah diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW kepada kita, agar kita tidak mengutamakan istri kita dari orang tua kita. Insyaallah la yakun fi majlisina hadha aqul li walidayhi wala muqatil li arhamih wala tarikun li salatih. Dan insyaallah mudah-mudahan di dalam majlis ini tidak ada satupun dari kita ini merupakan orang-orang yang berdurhaka kepada Allah, atau orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi, atau orang-orang yang meninggalkan salat. Wala mu'tadil lil kuffar wal fujar, lian Allah yaqulu fi wasf al-iqtida bihim la yaghurrannaka taqallub alladhina kafaru bil bilad mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Dan tidak mengikuti dari perbuatan orang-orang murtad dan kafir, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang mana makna dari ayat firman tersebut, janganlah kalian tertipu dengan apa-apa yang telah diberikan dari kenikmatan dunia, yang mana kenikmatan tersebut maka akhirnya akan berada di surga yang penghabisannya tidak baik. La yuridu Allahu an yughayyiru Allahu azza wa jalla yuridu Allahu an yukhaffifa 'ankum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu maylan 'azima. Hada al-kufri wal fujuri wal 'isyan yuriduna min shababina min nisa'ina wa banatina an yamilu maylan 'aziman bu'dan 'an manhaji Nabi Muhammad. Dan Allah Subhanahu wa taala ingin mensifatkan mereka dengan apa yang telah disebutkan di dalam Allah Subhanahu, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yang mana orang-orang kafir menginginkan kita agar kita condong kepada syahwat dan condong kepada sesuatu yang jauh dari ajaran Nabi Muhammad SAW, yang mana kafir tersebut menginginkan kita untuk condong dan keluar dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Wasiyatuna lakum jami'an taqwallah, dan kami memberikan wasiat kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Isri wal alam, di dalam keadaan sendiri ataupun dalam keadaan yang terang benderang, wa yamtithal awamir wa ijtinab nawahi, yaitu dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. wa birrikum li abaikum wa ummahatikum, Dan berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua kalian, wa ihsanikum li arhamikum, dan berbuat baik kepada para kerabat kalian, wa ihtimamikum li salawatikum wa wajibatikum, dan perhatian kalian terhadap segala salat-salat dan segala kewajiban-kewajiban yang diwajibkan atas kalian, wa du'a lil muslimin fi kulli makan. dan berdoa kepada seluruh muslimin di setiap tempat. إخوانكم بالشام يعانون من حروب وحروب وعذاب وشدة ومصائب كثيرة، والله يفرج على المسلمين. قولوا آمين. Saudara-saudara kalian di negeri Syam sedang mengalami segala bencana, sedang mengalami segala kekerasan, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat segala bala bencana dan kesusahan mereka. إخوان في مصر، إخوان في تونس، في ليبيا، في اليمن، في فلسطين، في الصومال، في كثير من بقاع العالم من أهل لا إله إلا الله يعذبون، الله يفرج عنهم أجمعين. قولوا آمين. Dan saudara-saudara kita yang berada di Mesir, yang berada di Indonesia, yang berada di Libya, yang berada di Yaman, yang berada di Somalia, mereka semua sedang diadab, mereka semua sedang mendapatkan kesusahan. Mereka adalah ahli la ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat segala bencana yang dilimpahkan kepada mereka. من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. Barang siapa yang tidak memperhatikan keadaan seorang muslim, maka dia bukanlah termasuk orang-orang tersebut. رأى بعض الصالحين في الأيام الماضية النبي محمد. Beberapa orang soleh melihat Nabi Muhammad SAW di beberapa waktu yang lalu. شكا عليه في الرؤيا حال الأمة اليوم الذي وصلت إليه من العذاب والفتن والمحن والمصائب والحروب. يا رسول الله أما تنظر لأمتك ما حل بهم؟ Maka orang soleh tersebut mengadu kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, mengenai keadaan dari umat manusia, umat Islam yang berada dalam keadaan sekarang, kesusahan yang dialami oleh umat manusia, umat Islam khususnya pada zaman sekarang, dan berkata, ya Rasulullah, apakah
فأوصاه بمنامه بهذا الدعاء: أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين، وقال له: آتي بهذا الأمل في اليوم 10 مرات. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين، دعاء نقرأه متراتب. Maka Rasulullah SAW memberikan wasiat kepada orang tersebut, kepada orang soleh tersebut dalam mimpinya. Maka berdoalah dengan as'allahu umur muslimin syarafallahu bisalam mu'min, dibaca paling sedikitnya 10 kali di dalam satu hari kita, yang mana zikir-zikir tersebut berada di dalam bab yang kita baca. وهو من الدعوات الواردة فلنقولها في مجلسنا هذا بجد الصادق بالفضل العام لجميع المسلمين. نقولها من قلوب متوجهة إلى الله، أن الله يصلح حال المسلمين، أحوالنا وحال المسلمين بما يصلح به أحوال الصالحين، ونقول أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين 10 مرات. Untuk itu doa ini merupakan doa yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, yang mana kita pada malam hari ini mungkin kita akan mengucapkan doa-doa tersebut dengan hati kita yang hadir, hati kita yang penuh dengan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala mengabulkan dari doa-doa ini. وننسى أن نكرره كل يوم، وإن كتبنا بعد كل صلاة فهو أفضل، أو كل يوم 10 مرات نقول أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. Dan kita terus mengulanginya dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih baik lagi apalagi kalau kita mengulanginya pada setiap kali salat, atau paling sedikitnya 10 hari setiap hari. Assallallahu umur muslimin sallallahu syarrul mu'min. فلنقل إن أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين.
Kita masih di dalam penjelasan kitab Risalah Jami'ah, masih dalam pembahasan salawat dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim telah kita lewati. Alhamdulillah telah kita lewati, dan malam ini masih dalam kalimat wassallallahu. Tadi hadis yang sudah kita dengar dengan makna daripada salah satu sabda Nabi kita Muhammad SAW. Jadi sedemikian banyak riwayat lainnya tentang salawat yang diajarkan oleh Rasul SAW. Banyak riwayat-riwayat lainnya, di antaranya riwayat ini. Dan di dalam riwayat ini tadi telah dijelaskan bagaimana Nabi SAW menjawab. Yang saya maksudkan kenapa saya pilih hadis ini, bahwa Nabi SAW menjawab bahwa beliau SAW akan mempunyai keturunan yang berlanjut. Jawaban bagi mereka yang mengatakan keturunan Rasul SAW itu putus, terbukti dari hadis Rasul justru mengatakan limpahkan salawat kepada Nabi Muhammad dan istri-istrinya dan keturunannya, menunjukkan keturunan Rasul SAW tidak terputus. Demikian salah satu dalil dari riwayat Sahih Bukhari tentang keturunan Nabi SAW yang berlanjut, dan juga telah Allah firmankan di dalam Al-Quran Al-Karim, Inna syani'aka wal abtar. Justru yang memerangimu itu mengatakanmu putus keturunan, dia yang putus keturunannya, menunjukkan keturunan Rasul dijamin oleh Allah SWT untuk tidak terputus, karena Allah bisa membalas ucapan itu nanti dicaci, karena beliau hanya mempunyai putri yang lanjut sampai menikah. Sayyidina Abu Zahra radhiyallahu anha, putra-putra beliau wafat, maka orang-orang Quraisy mengatakan Nabi tidak punya keturunan atau abtar. Maka Allah menjawab, Inna syani'aka wal abtar. Justru yang memusuhimu lah yang putus keturunannya. Ini menunjukkan jawaban dari Allah SWT bahwa keturunan Nabi SAW tidak terputus. Selanjutnya penjelasan akan hadis-hadis ini masih akan kita perjelas insyaallah sebagian dalam selasa yang akan datang. Kembali kepada makna Rasulullah, salawat sudah kita jelaskan malam selasa kemarin. Kalau dari Allah berupa limpahan rahmat, dari malaikat berupa istighfar, dan dari manusia adalah berupa doa dan permohonan kepada Allah untuk terangkatnya derajat Nabi kita Muhammad SAW. Dan Rasul SAW bersabda, diriwayatkan di dalam Ma'jamul Awsat di Tabrani, bahwa man shalla alayya salatan sallallahu alaihi man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyara, wa man shalla alayya asyara sallallahu alaihi mi'ah, man shalla alayya mi'ah man shalla alayya mi'ah kata Allah baina ainaihi bara'ah minan nifaq wa bara'ah minan nar. Rasul sallallahu alaihi wasallam yaumul qiyamah ma'asyhada. Demikian di dalam Ma'jamul Awsat Imam Tabrani dijelaskan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersalawat kepadamu sekali, Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Yang bersalawat kepadaku 10 kali, Allah bersalawat kepadanya 100 kali. Yang bersalawat kepadaku 100 kali,
Allah tuliskan di antara kedua dahinya, tidak terlihat oleh kita, bahwa dia bebas dari sifat munafik dan bebas dari api neraka, dan dia akan tinggal di hari kiamat bersama para syuhada. Demikian daripada sabda Nabi kita Muhammad SAW. Dan hadirin hadirat, saya mungkin satu hadis ini kita lanjutkan insyaallah pada malam Selasa yang akan datang. Kita ucapkan jazakallahu khairan jazaa kepada Fadilatul Sayyid dari Allah Al-Allamah Abdurrahman bin Ali Masyur bin Hafid bin Syekh Bakar bin Salim yang telah menyampaikan penyampaian dan tausiah yang sangat luhur dan semoga bermanfaat bagi kita semua yang hadir. Juga kita ucapkan selamat kepada luhur bagi beliau dan para habaib, para tamu-tamu sekalian, hadirin-hadirat, dan juga mereka yang menyaksikan acara ini dari Badrul Mubashir, streaming website WwW dan Majelis Rasulullah SAW. Hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah, juga kita ucapkan terima kasih pada personil aparat keamanan kepolisian dari Polsek Pancoran yang telah mengamankan acara ini. Selanjutnya kita bersalam kepada Nabi kita Muhammad SAW. Lalu kita akan menutup dengan doa penutup oleh guru kita Fadilatul Sayyid Al-Ibu bin Muhammad Rabi Al-Qasir Al-Masyur. Ya Rasulullah, انصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا
وارحمنا ولا تقطع منا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ولا تصلي علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.